Uji one-way ANOVA SPSS. Konsep dasar uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lebih dari 2 kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Uji one-way ANOVA bisa juga dengan uji ANOVA satu faktor. Uji ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Alternatif dari uji one-way ANOVA adalah Wallis. Syarat dilakukannya uji one-way ANOVA. Yang pertama, berasal dari kelompok independen, variabel faktor bersifat non-numerik, data masing-masing kelompok berdistribusi normal, varian data kelompok harus homogen, skala pengukuran intervalasial, jenis data digunakan numerik dengan kategorik. Contoh kasus uji one-way ANOVA. Suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko camilan 21 dengan tujuan untuk membandingkan penjualan camilan ikan, kue, dan kacang-kacangan kurang waktu 12 bulan dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan antara camilan, ikan, kue, dan kacang-kacangan. Berapakah rata-rata penjualan ketiga camilan tersebut? 3 camilan saja berjualan yang sama. Data yang kuning merupakan penjualan camilan dalam kurung waktu 12 bulan. Data yang biru saya mengkelompokkan camilan, ikan, kue, dan kacang-kacangan dengan kode dan berserta penjualannya. Untuk camilan ikan berkode pertama, untuk camilan kue berkode 2, dan untuk camilan kacang-kacangan berkode 3. Lalu data ini akan mempermudah kita untuk mengelola ke dalam SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 21. Yang pertama dengan variabel view kita mengisi X. Yang kedua di sini ada Y. Nah, kemudian di sini ada desimal. Kita menggunakan angka 0 dan Y juga kita menggunakan angka 0. Lalu untuk label X kita menggunakan camilan, dan untuk label Y kita menggunakan penjualan. Lalu kita rubah value, kita buat yang pertama itu adalah camilan ikan. Kemudian kita buat kedua yaitu camilan yaitu camilan kue. Kita add, dan yang ketiga itu ada camilan kacang-kacangan. Nah, lalu kita add, lalu tekan OK. Jika kita sudah mengisi variabel view, maka akan kita lanjut ke data view. Melakukan pengisian di data view, maka kita akan melihat Excel. Di sini ada data kode dan penjualannya. Lalu kita copy dan kita akan paste ke SPSS ya. Berikut adalah data yang kita input dari Microsoft Excel ke SPSS. Lalu pada data view kita akan menguji normalitas datanya. Akan melihat data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak. Ingin menganalisis data, maka kita masuk ke analisis. Kemudian kita masuk ke deskripsi statistik. Lalu kita masuk ke export. Untuk camilan atau data X kita masukkan ke list. Kemudian untuk penjualan Y kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita pens, lalu kita checklist normality. Kemudian kita
Klik continue. Oke. Untuk menganalisis data akan keluar seperti ini. Nah, untuk test of normality akan keluar seperti ini, dan ini adalah data yang sudah kita input tadi ya. Kemudian lalu di sini kita akan melihat patokan data yang di tadi ya soalnya, yaitu jika nilai sig 0,50 maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kita akan melihat data Shapiro-Wilk pada sig, yaitu ada camilan ikan 2,25 dan ada camilan kue dengan 0,868 dan ada camilan kacang-kacangan dengan 0,472. Di sini kita tahu bahwa data ini adalah berdistribusi normal karena angkanya lebih besar dari 0,05. Ini sudah melakukan tes normalitas. Nah, sekarang kita akan melakukan tes one way ANOVA. Caranya adalah di sini kita akan mengklik analyze. Nah, setelah kita klik analyze, kemudian compress mid, kemudian kita klik one way ANOVA berikut. Kemudian kita akan mengklik camilan di faktor. Kemudian kita akan masukkan penjualan Y di independent list. Lalu kita akan buka option. Terus setelah kita buka, kita akan menceklis to cache. Kemudian kita continue. Setelah itu kita akan mengklik descriptive dan homogeneity. Kita tekan OK. Nah, akan keluar seperti berikut. Di sini kita akan melihat tes homogeneity of variance. Nah, di sini ada 6 0,00. Nah, di sini jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Di sini ada pendoman uji one way ANOVA. Jika nilai signifikan 2 tailet kurang dari 0,05 maka ada perbedaan penjualan. Jika lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Kemudian kita di sini melihat ada data ANOVA. Nah, di sini ada Bedouin groups, lalu ada win groups, lalu ada total, lalu sini ada sum of scores, ada off, kemudian main score, F, and sig, big, maaf ya, big. Lalu kemudian kita akan ke data descriptives. Di sini ada mean atau rata-rata. Kemudian di sini adalah cemilan ikan, rata-ratanya 35,08. Ada camilan kue, rata-ratanya 28,25. Ada camilan kacang, rata-ratanya 17,92. Totalnya 27,08. Hingga di sini rata-rata tertinggi adalah camilan ikan, yaitu 35,08. Masuk ke data 2KB. Di sini ada subjek pertama dan kedua, di mana camilan kacang-kacangan adalah subjek pertama mempunyai signifikan yang sama, dan subjek kedua camilan kue dan camilan ikan mempunyai signifikan yang sama. Demikian penjelasan SPF ANOVA ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Angelina Oktaviani Zai. Terima kasih.